Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan saudara semuanya, semoga yang ada di rumah itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Langsung saja untuk materi kita pada kali ini yaitu syiar moderasi beragama. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sesuatu yang sering terjadi dalam masyarakat. Moderasi beragama sering dirawankan dengan radikalisme atau ekstremisme. Akan tetapi batasannya tidak boleh segenap hati, karena setiap orang yang dengan latar subjektifnya, baik karena pandangan ideologis, baik dalam pandangan ideologis agama maupun kulturnya, tidak bisa seenaknya saja. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ide moderasi beragama juga bisa dipahami keliru sebagai moderasi ahli sunnah wal jamaah, sehingga muncul kecurigaan terhadap ide moderasi ini. Begitu juga ide ini tidak sama dengan mendukung suatu organisasi sosial keagamaan. Untuk itu, untuk menghindari moderasi beragama, lebih baik kita kembali kepada konsep Qur'ani. Karena kitab suci Quran ini muara kita dalam memahami Islam. Moderasi dalam pandangan Al-Quran menjadi inti dari sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Konsep Al-Quran menjadi tawaran yang kuat di tengah pergulatan. Dengan kembali konsep Al-Quran sendiri, ada standar yang objektif dan baku. Dari istilahnya, moderasi dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah, yaitu tengah-tengah. Diambil dari kata umatan wasaton. Dalam Quran surat Al-Baqarah, juz 2, ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Al-ayah itu dijelaskan bahwa Allah menyatakan kaum muslimin dijadikan umatan wasaton sebagaimana dinyatakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat agar menjadi saksi atas manusia dan agama Rasul Muhammad SAW. Jadi di dalam moderasi beragama itu kita tidak boleh berlebihan dalam sesuatu hal apapun. Jadi kita harus ada pada tengah-tengahnya. Tambahin sedikit ya. Seringkali modernisasi ini diartikan sama dengan westernisasi.
Meskipun modernisasi memang lahir dari rahim masyarakat barat, tapi dalam pengertian ini modernisasi harus dijadikan sebagai sebuah proses kemajuan berbagai sektor, baik dalam teknologi, pengetahuan, dan bukan lagi sebagai westernisasi bentuk itu, menjadikan gaya barat sebagai tolak ukur. Westernisasi saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat berkembang, termasuk Indonesia. Masuk paham ini tidak lain hanyalah sebagai proses hegemoni negara maju untuk menjadikan budak-budak baru, terutama lewat fashion. Pendeknya daya kritis masyarakat terhadap budaya baru, ini dapat menurunkan budaya-budaya negara yang mengikutinya. Nilai-nilai budaya sudah hilang inilah kemudian menciptakan masyarakat yang pragmatis, sehingga terjadinya perubahan semakin dirasakan. Makin lama, makin banyak perubahan yang dirasakan. Tidak hanya nilai-nilai budaya yang luntur, tapi nilai-nilai agama pun, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kesatuan pun cenderung meluntur semakin lama, semakin kita menggunakan namanya westernisasi. Pasti namanya westernisasi memiliki dampak positif dan negatifnya. Setiap saat, setiap waktu, setiap hal pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dalam beberapa sejarah, bagaimana westernisasi ini malah seakan sebagai alasan hancurnya sebuah bangsa, karena bagaimana budaya-budaya asli dari bangsa tersebut sudah tidak ada lagi. Tapi apakah layak ketika kita mensiarkan sebuah agama, tentunya agama Islam, dengan namanya modernisasi? Agama Islam disebut tidak bertentangan dengan modernitas atau globalisasi. Bahkan, westernisasi dinilai sebagai peluang yang tepat untuk mengembangkan ajaran Islam ke dunia. Hal tersebut dikatakan oleh Amna Shaukat dalam artikel How Modernity and Globalization Influenced the Mission and Expansion of Islam. Artikel ini diunggah di moderndiplomacy.eu yang dikutip pada kemarin hari. Dalam artikel ini, Amna menyebut Islam tidak bertentangan dengan modernitas dan juga globalisasi tentunya. Hanya saja, memang dalam sudut pandang Islam, ciri-ciri globalisasi berbeda dengan unsur idiomatik saat ini. Setelah meninjau teks dan sejarah agama, dia menemukan Islam adalah agama global, agama yang universal. Berdasarkan perjalanan-perjalanan sejarah pun Islam selalu berusaha untuk mendunia. Islam dia sebut selalu menjawab pertanyaan globalisasi. Sistem sini, Islam itu sudah menjawab tentang adanya globalisasi, dan di situ semua tertuju gimana cara kita mengatasi, gimana cara kita menghadapi namanya globalisasi, sistem budaya liberal, dan juga pemerintahan yang global saat ini. Islam dipercaya memiliki pemikiran yang luas dan prinsip-prinsip teoritis yang dapat menjadi lampu yang bersinar sebelum cara hidup manusia saat ini. Menurut Amna, hal ini westernisasi harus dilihat sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan prinsip-prinsip kebaikan manusia, yang mana telah mengubah teknologi komunikatif dan memungkinkan warga di seluruh dunia memiliki koneksivitas yang cepat dan terpadu. Berdasarkan pendekatan itu, globalisasi merupakan peluang yang tepat untuk kita mengembangkan ajaran agama Islam. Tapi tentunya pasti di setiap kita mengembangkan hal tersebut, pasti ada saja sisi positif dan negatifnya, seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, bagaimana Islam pada zaman westernisasi ini lebih erat, lebih dekat yang namanya tentang radikalisme. Karena mungkin pendekatannya yang begitu banyak ajarannya masuk, karena mudahnya mobilisasi antara ajaran satu ke ajaran yang lain, tapi banyak noise-noise yang terjadi sehingga ajaran tersebut berbeda, sehingga banyak ajaran dari agama Islam yang dicap oleh agama-agama lain sebagai radikalisme, hingga yang viral baru-baru ini kita disebut sebagai terorisme. Mungkin seperti itu saja ya. Jadinya intinya, kesimpulannya, bagaimana Islam itu tidak cenderung
bukan tidak cenderung. Islam itu bukan agama yang melegalkan namanya terorisme, bukan agama yang melegalkan namanya radikalisme. Tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Tapi karena mobilisasi yang terlalu cepat pada dunia digital saat ini, westernisasi yang terjadi di mana-mana, globalisasi yang hampir terjadi di seluruh dunia, sehingga batas satu negara dengan negara lain seperti tidak ada. Sehingga hal itulah yang menyebabkan bagaimana doktrin-doktrin terjadi dan menyebabkan mendominasi Islam sebagai ajaran yang membawa namanya terorisme itu. Dan saya tekankan lagi di sini bahwa terorisme itu tidak diajarkan oleh agama apapun dan tidak membawa nama agama apapun. Inilah yang harus kita antisipasi sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa khususnya. Kita harus mampu mengolah, kita harus mampu bagaimana memiliki daya kritis terhadap keadaan-keadaan sosial seperti saat ini. Bagaimana kita harus mampu menyaingi westernisasi ini dengan mengembangkan budaya kita sendiri juga, mengembangkan siar-siar agama kita juga, menjadi sebuah hal yang begitu luar biasa. Pada intinya Islam yang kita harus siarkan bagaimana Islam yang fitrahnya adalah agama yang mengajarkan kebaikan, yang itu yang harus kita sebarkan. Kita tidak boleh menyebarkan namanya siar yang di luar dari agama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Pak Ustadz, apakah ada langkah atau cara agar kita dapat mengurangi radikalisme atau bahkan mencegahnya? Apa yang dapat kita lakukan, Mbak? Terima kasih. Cara atau bagaimana cara kita mencegah ya radikalisme? Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang milenial, istilahnya, sebagai seorang yang memiliki jiwa-jiwa yang berkobar-kobar, bagaimana kita masih mencari jati diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mencegahnya adalah kita harus menyaring, kita percaya satu hal, yaitu Islam adalah agama yang menyebarkan kebaikan, kedamaian di seluruh dunia. Kita tahu dari dulu, kita belajar agama Islam dari dulu. Kita diajarkan bagaimana Islam itu mengajarkan namanya kebaikan, kedamaian. Tidak ada Islam yang mengajarkan namanya terorisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Itu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus mengetahui ajaran-ajaran mana yang benar-benar namanya Islam. Kalau kita ingin mengetahui lebih jauh, ada dua organisasi besar kan di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Bagaimana dua-duanya sama-sama megang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi walaupun dalam penerapannya, dalam pengimplementasiannya, mereka memiliki ajaran-ajaran yang berbeda. Mereka memiliki syariat-syariat yang berbeda. Tapi bagaimana kita pasti tahu mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki intinya pada Islam yang baik dan rahmatan lil alamin. Jadinya kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan. Kita harus bisa memilih, kita harus bisa memfilter agama mana yang benar-benar yaitu agama Islam yang sesungguhnya, bagaimana agama yang rahmatan lil alamin tersebut. Jadinya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Balik lagi ke diri kita sendiri, balik lagi ke kita mengedukasi lingkungan sekitar, yang bagaimana kita sebagai seorang yang paham agama, mengedukasi lingkungan sekitar. Jadinya kita jangan termakan namanya hoax-hoax. Sekarang banyak hoax-hoax. Jadi kita harus bisa bagaimana memilah, memfilter ajaran-ajaran yang kita terima seperti itu. Mungkin lebih seperti itu, karena kita lebih ke modernisasi, lebih bagaimana penggunaan namanya teknologi, internet, dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini saja. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.